Hai Velas, Sweet Popcorn kembali untuk membahas drakor yang berjudul Mimikus. Di episode 1, Han Yusong dituduh meniru Ji Subin yang adalah seorang trainer yang baru saja ingin debut dari agensi JJ Entertainment. Apakah Ji Subin dan Han Yusong akan bertemu? Ini dia alur cerita episode 2 selengkapnya. Grab your popcorn, selamat menonton. Cerita dimulai dengan diadakannya audisi masuk di kelas persiapan SMA Pertunjukan Seni Dehan. Ini adalah sekolah Han Yusong. Ternyata Ji Subin juga ikut audisi itu. Selesai mengikuti audisi itu, ia ditemani oleh manajer keluar dari tempat audisi. Di sini ia bercerita bahwa ia melakukan audisinya dengan baik. Ia juga bertanya mengapa ia tidak boleh mengunggah story tentang audisinya di sosmed. Manajer menjawab bahwa itu adalah perintah dari atasan. Ini dilakukan agar tidak ada reporter yang bisa membuat berita tentangnya. Ketika mereka keluar dari pintu gedung audisi, tiba-tiba ia menghentikan langkahnya. Ia terdiam sesaat karena tidak menyangka akan berpapasan dengan seorang pria yang dikenalnya. Dan mungkin mereka punya cerita di masa lalu. Dia sudah tahu dari awal bahwa orang itu adalah Han Yusong, seseorang yang diberitakan mirip dengannya. Kemudian, Han Yusong yang sedang menunggu temannya di sebuah kafe, tiba-tiba mendapat begitu banyak pesan yang menyuruhnya untuk berhenti meniru Ji Subin. Ia menjadi kesal dan mengomeli temannya. Temannya mengatakan agar ia tidak perlu terlalu memikirkan hal itu, karena semuanya pasti akan berlalu. Temannya juga mengatakan bahwa ia sebenarnya bisa memanfaatkan kesempatan itu. Han Yusong tidak terlalu menanggapi perkataan temannya. Ia kemudian menunjukkan undangan untuk wawancara dari agensi Black Entertainment. Malam itu ia kembali ke rumahnya dan memikirkan perkataan temannya tentang mengambil kesempatan dari kejadian yang sedang dialaminya. Maka ia pun segera menghubungi agensi Black Entertainment dan menyatakan kesediaan untuk diwawancara. Keesokan harinya, ketika ia bertemu dengan direktur agensi, ternyata ia diminta untuk meniru Subin. Apalagi Ji Subin belum resmi debut. Direktur menyatakan bahwa Han Yusong harus menggunakan kesempatan viral ini untuk keuntungannya. Namun Yusong menolak mentah-mentah. Ia lalu keluar begitu saja dari kantor tersebut. Di lain pihak, direktur JJ Entertainment yang tidak lain adalah Ibu Subin menginginkan agar trainee lain ikut ditempatkan di kelas persiapan agar bisa melaporkan semua pergerakan Ji Subin ke perusahaan tanpa diketahui oleh siapapun, termasuk Ji Subin sendiri. Saat itu juga, ibunya melihat berita viral yang sedang membahas tentang kemiripan Ji Subin dan Han Yusong, tetapi ia tidak memberikan komentar atau reaksi apapun. Kemudian tibalah hari upacara masuk sekolah seni Dehan. Tanpa diketahui oleh Subin, ibunya telah mengatur wartawan untuk meliput berita hari itu. Sesampainya di sekolah, ia disambut oleh banyak wartawan. Ia ditanya banyak hal. Saat itu juga Han Yusong tiba di sekolah dan melihat para wartawan yang heboh. Ketika ia melihat ke arah para wartawan, ia pun langsung mengenali bahwa orang yang sedang diwawancarai adalah Ji Subin. Kemudian Han Yusong dan Hyun Woo temannya diminta oleh junior mereka Bang Yu-chan untuk merekam video dance. Ketika mereka sedang ngobrol, tiba-tiba muncullah Subin ingin bergabung. Han Yusong terlihat kesal, apalagi ketika Subin menyinggung soal kemiripan di antara mereka. Ia menjadi sangat marah. Ketika itu, Han Yusong langsung menarik kerah baju Ji Subin tanpa menyadari bahwa orang-orang di sekitar mereka sedang merekam kejadian itu. Ia kemudian langsung pergi dari tempat itu dan berlari ke toilet. Hari itu, ketika pelajaran olahraga, ia memilih untuk tidur-tiduran. Ia tidak bersemangat. Shindara dan Hyun Woo sedang ngobrol tentang masalah yang terjadi antara Han Yusong dan Subin. Hyun Woo mengatakan bahwa masalah di antara mereka berdua sangatlah rumit.
Sepertinya ia juga tahu masalah apa yang terjadi antara keduanya di masa lalu. Ia pun bercerita bahwa sejak masih SD, Han Yu-song sangat sensitif. Ia tidak menyukai jika apapun yang ada di dirinya sama dengan milik orang lain. Ia selalu mengambil les privat untuk menghindari hal-hal yang mirip dengan teman-teman di sekolah. Oleh karena itu, ia tidak punya banyak teman. Sampai suatu saat, Han Yu-song dan ibunya bertemu dengan seorang anak yang berpakaian mirip dengannya. Ibunya saat itu juga langsung membuka pakaian yang dipakai oleh Han Yu-song. Sejak saat itu, Han Yu-song benci jika ada yang mengatakan bahwa ia meniru atau mirip dengan orang lain. Di kantor JJ Entertainment, Ji Subin bertemu dengan Orochi dan mereka pun mengobrol. Karena kelamaan mengobrol, member lain pun terpaksa meninggalkan Orochi dan duluan berada di dalam mobil. Mereka menyuruh Orochi untuk duduk di samping driver. Dalam perjalanan, Orochi merasa tertekan. Orochi juga merasa bahwa ia dibenci dan dikucilkan oleh member yang lain. Mereka tidak menyukainya karena ia selalu menjadi center dan mempunyai banyak followers. Persaingan untuk membuktikan diri di antara Ji Subin dan Han Yu-song semakin ketat. Mereka mulai berlatih lebih keras. Apa yang terjadi antara Han Yu-song dan Ji Subin di masa lalu? Apa cerita di balik rasa benci Han Yu-song dan Ji Subin? Akankah Han Yu-song berhasil membuktikan bahwa ia tidak meniru Ji Subin? Nantikan alur cerita Mimikus episode 3 hanya di Sweet Popcorn. Thanks for watching. Bye-bye.